dengan PPh pasal 24 gitu ya. Jadi PPh pasal 24 itu apa? PPh pasal 24 ini adalah pajak yang terbayar terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri diterima oleh wajib pajak dalam negeri, yang diperoleh wajib pajak dari dalam negeri boleh dikreditkan ya terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dalam tahun pajak yang sama gitu ya. Nah, ini PPh pasal 24 gitu ya. Nah, PPh pasal 24 ini dia mekanisme yang yang diberikan oleh pemerintah gitu ya, oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda gitu ya. Jadi PPh ini digunakan untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Nah, mungkin lebih jelasnya gini, saya gambar aja deh. Nah, ini saya hapus. Oke. Nah, ini. Nah. Ya, gini. Misal gini ya, ini saya buat batas wilayah. Ya, batas wilayah antara apa? Antara Indonesia, coba nggak bisa ya, insert shape. Ya, oke. Ini ada batas wilayah, ini antara Jepang, gitu ya. Jepang dan Indonesia. Oke, ini Jepang, kemudian ini Indonesia di bawahnya. Indonesia, gitu ya. Nah, mekanisme PPh 24 itu berbeda, sangat berbeda dengan PPh 21, dengan PPh 22, PPh 23 dan PPh final. Ini sangat berbeda sekali, gitu ya. Nah, jadi di PPh 24 itu supaya bisa memahami PPh 24, Anda tolong dipahami kasus ini, gitu ya. Jadi ini saya ada batas negara antara Indonesia dengan antara Jepang dengan Indonesia, gitu ya. Oke, anggaplah gini. Ini ada namanya PTA, gitu ya. PTA, kemudian ada PTA, ada yang namanya Japan Corporation, gitu ya. Ada Japan Corporation, ada PTA, gitu ya. Nah, misal begini, misal PTA itu adalah wajib pajak, ya. PTA itu adalah dia sebagai SPDN, gitu ya, sebagai subjek pajak dalam negeri, gitu ya. Karena PTA adalah subjek pajak dalam negeri, maka dia merupakan wajib pajak, gitu ya. Dia merupakan wajib pajak yang di mana di Indonesia PTA punya kewajiban untuk melaksanakan administrasi perpajakan, gitu ya. Nah, ternyata pada di tahun 2004, gitu ya, 2004, ini gambarnya seperti ini, tahun 2004, mana dia, ini dia. Ininya mana nih?
Oke, pada tahun 2024, sebentar, wait-nya. Nah ini, gitu ya. Ini saya buat supaya, nah ya. Pada tahun 2024 ya, PT Japan Corporation itu memberikan yang namanya dividen. Ya, memberikan yang namanya dividen. Tahu dividen? Ada yang bisa jelaskan dividen itu apa? Ada yang tahu? Dividen, apa dividen? Halo? Ini Pak, pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Kenapa dibagi laba? Kenapa mendapatkan laba? Uh, Kenapa? karena ini kalau menurut saya Pak, saham Hmm. perusahaannya itu naik, jadi yang megang sahamnya itu juga kebagian labanya juga Pak, gitu sih. Oke, jadi dividen itu adalah bagian laba, gitu ya. Jadi bagian laba, bagian keuntungan. Jadi artinya apa? Artinya kalau di sini kita lihat bahwa PTA itu memiliki saham atas Japan Corporation, gitu ya. Sehingga pada tahun 2024 ketika Japannya dia mendapatkan keuntungan, gitu ya, maka dia PTA berhak atas dividen, ya. Itu tadi. Jadi betul tadi atas kepemilikan saham dividen. Nah, selanjutnya adalah pada tahun 2004 Japan Corporation memberikan dividen kepada PTA, gitu ya, senilai ini kita sebut saja senilai misal $1.000, gitu ya, memberikan dividen kepada PTA $1.000. Nah, pertanyaan saya adalah dividen ini merupakan objek pajak atau bukan, gitu kan? Dividen merupakan objek pajak atau bukan? Halo? Dividen ini merupakan objek pajak atau bukan? Ya, ya, merupakan objek pajak. Pertanyaannya, siapa yang berhak memotong pajak atas dividen yang diterima oleh PTA? Halo? Siapa yang memotong dividen yang diterima oleh PTA? Aiko, 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 siapa Aiko? Siapa? Perusahaan yang mana? Kan yang A perusahaan, Japan Corp juga perusahaan. Yang mana? Japan Corp. Oke, ya. Mengapa? Karena dia membagikan. Oke, ya. Jadi baik, betul ya. Yang potong pajak adalah Japan Corp, gitu ya. Nah, yang potong pajak adalah Japan Corp, ya. Nah, kembali lagi di awal saya sudah pernah sampaikan bahwa pajak itu dipotong oleh pemberi penghasilan, gitu ya. Nah, dalam kasus ini yang memberikan penghasilan adalah Japan Corporation. Sehingga dividen itu dikenakan pajak dipotong oleh Japan Corporation, gitu ya. Sesuai berapa tarifnya, gitu ya. Tarifnya ya sesuai dengan aturan di Jepang, karena ini diterimanya di Jepang, gitu ya.
bukan di Indonesia yang menerima wajib pajak Indonesia, tapi yang memberikan adalah wajib pajak Jepang. Sumbernya dari Jepang, maka asas pemungutan pajak juga mengenal asas sumber, gitu ya. Jadi asas pemungutan pajak adalah asas sumber, yaitu di mana sumber penghasilan tersebut berasal. Nah, karena ini sumbernya dari Jepang, maka yang berhak potong adalah pemerintah Jepang, gitu ya. Anggaplah misal tarifnya adalah tarif pajak di Jepang itu adalah tarifnya adalah 30%. Gitu ya. Misal tarifnya 30%. Ya sudah, berarti tarifnya 30%. Berarti 30% kali berapa? Kali $1.000 berarti kan 300 gitu ya. Berarti dividen yang diterima oleh si PTA gitu ya. Dividen yang diterima adalah berapa? Berapa? 700 gitu ya. Dividen yang diterima oleh PTA adalah sebesar 700. Pajaknya adalah berapa? 300. Pajak 300. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Oke. Nah, kemudian ya PTA ternyata mendapat dividen, gitu ya. Nah, di Indonesia juga punya aturan apa terkait dengan penghasilan pemotongan pajak ya. Penghasilan yang bersumber dari luar negeri pun juga dipotong pajak, gitu ya. Dipotong pajak. Nah, kalau di Indonesia dipotong pajak lagi, gitu ya, itu namanya pajak berganda, gitu ya. Nah, tidak boleh pajak dividen yang sudah dipotong di Jepang, kemudian dipotong lagi di Indonesia atas dividen ini, gitu ya. Jadi pajaknya, dividennya dikenakan lagi. Misal tarif dividen di Indonesia kemarin berapa tarifnya? 10%, gitu. Dipotong lagi 10%, gitu ya. Enggak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Makanya itu adalah disebut dengan mekanisme pengenaan pajak berganda. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, gitu ya. Sehingga di Indonesia adalah ya 700 yang masuk, ya sudah 700 yang masuk, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana yang 300-nya, gitu ya. Apakah 300-nya itu diakui atau tidak bahwa PTA sudah membayar pajak di Jepang sebesar $300, gitu ya. Pertanyaannya diakui atau tidak. Nah, itu yang akan kita bahas, gitu ya. Pertanyaannya 300 ini diakui atau enggak, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini PPh 24 itu membahas seputar ini, gitu ya. PPh 24 itu membahas seputar ini, ya. Satu itu, ya. Oke. Nah, berikutnya ternyata PTA juga beroperasi di Indonesia, gitu ya. PTA punya beroperasi di Indonesia, berarti PTA juga punya penghasilan di Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya adalah belum. Nah, di Indonesia PTA itu PTA sendiri ya itu memperoleh yang namanya laba, gitu ya. Labanya itu adalah karena PTA ini adalah perusahaan asing, labanya adalah sebesar 15.000 ya, $15.000. $15.000, gitu ya. Jadi PTA ini adalah perusahaan wajib pajak dalam negeri, gitu ya. Nah, ini saya tidak jelaskan bahwa apakah ini termasuk perusahaan Indonesia, apakah ini perusahaan asing, gitu ya. Karena batasannya adalah di Indonesia adalah subjek pajak luar negeri, ya. Tidak membahas apakah dia perusahaan asing atau bukan, apakah dia sebagai perusahaan Indonesia atau bukan, gitu ya. Yang jelas labanya adalah 15.000, gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah
Berapa jumlah pendapatan PTA di tahun 2024? Berapa? Berapa penghasilan yang diterima oleh PTA di tahun 2024? Berapa penghasilannya? Ada yang tahu? Berapa penghasilan PTA di tahun 2024? Halo? Siapa mau coba jawab? Aiko? Rofi Atul? Berapa? 15.700 bukan Pak? Dari mana 15.700? Dari dividen sama labanya. Dividen sama labanya. Naila, berapa? 15.700 juga. 15.700. Yang lainnya? Ada? Oke, ya. Jadi pendapatan PTA di tahun 2024 itu adalah 16.000. Gitu ya. 16.000 yaitu labanya 15.000, penghasilan dalam negeri ya. Laba ini disebut dengan penghasilan dalam negeri, labanya dividennya 1.000. Gitu ya. Dividennya 1.000. Tetap diakui dividennya adalah 1.000. Gitu ya. Bukan 700 tapi 1.000. Tapi sudah dipotong 300 untuk pajaknya, jadi terimanya cuma 700. Jadi dividennya tetap diakui 1.000. Nah, berarti pendapatan PTA untuk tahun 2024 itu adalah pendapatan dalam negerinya 15.000 ditambah pendapatan luar negeri yang berasal dari dividen. Ya, itu. Oke, gitu ya. Nah, ini juga berlaku ya. Ini juga berlaku untuk perusahaan cabang gitu ya. PTA gitu ya. PTA di Indonesia, kemudian juga ada juga PTA di Jepang. Nah, ini berarti ini perusahaan cabang. Gitu ya. Nah, ini cabang namanya. Jadi ada PTA, ada PTA pusatnya ya, PTA pusat itu ada di Indonesia ya. PTA ini adalah pusat gitu ya, pusatnya di Indonesia, cabangnya di Jepang. Sama ya, ada kalau pusat berarti bukan dividen gitu ya, tapi laba di pusat dengan laba di, kalau laba di pusat dengan laba di ya, laba gitu ya. Laba di pusat dengan laba di cabang gitu ya. Jadi PTA berarti punya penghasilannya adalah di Indonesianya itu 15.000, di cabangnya laba sebesar 1.000. Sama 16.000. Jadi baik PTA gitu maupun investasi kepemilikan ya. Nah, ini seperti ini. Gitu ya. Jadi PPh 24 gimana? PPh 24 ya bahas putar ini aja. Ya. Bahas putar ini, cuma mungkin istilahnya yang berbeda. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada kita beralih lagi ke tadi. Oke. Gitu ya. Nah, jadi dari situ maka kita sudah bisa lihat ya, wajib pajak. Jadi wajib pajak yang dibayar terutang di luar negeri atau dibayar di luar negeri adalah atas penghasilan di luar negeri yang diterima oleh wajib pajak di dalam negeri. Boleh dikreditkan gitu ya. Bahasanya di sini adalah boleh. Kalau boleh berarti boleh dikredit, boleh diperhitungkan atau tidak diperhitungkan. Silahkan saja gitu ya. Nah,
berapa besar kredit pajak sebagaimana dimaksud adalah penghasilan dibayar terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Nah, ini tadi kan 300 gitu ya. Pertanyaannya 300 itu boleh nggak dikreditkan? Gitu ya. 300 itu boleh nggak dikreditkan? Nah, itu yang akan dibahas di PPh pasal 24 gitu ya. Nah, PPh pasal 24 itu isinya cuma ada saat pasal 1, 2, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 3 ini adalah jenis-jenis penghasilan gitu ya. Jenis-jenis penghasilan tadi bisa saham, bisa keuntungan saham gitu kan, bisa bunga, bisa sewa, bisa juga imbalan jasa, bisa juga dan lain sebagainya gitu ya. Sudah selesai nih ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah, isinya hanya 6. Apakah jelas gitu kan? Dan ini di sini kan juga dijelaskan juga nih, apabila prinsip pajak atas pajak penghasilan luar negeri dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak menurut undang-undang harus tambah lagi jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Gitu ya. Jadi pasal 24 isinya cuma 6 pasal, 6 ayat. Nah, 6 ayat ini sepertinya agak sulit untuk dipahami. Gitu ya. Maka untuk itu perlu ada yang namanya peraturan PMK yang mengatur lebih lanjut terkait dengan bagaimana penerapannya ini. Gitu ya. Nah, sehingga dikeluarkanlah PMK ini, PMK 192. Mungkin nanti bisa sambil di-download, di-searching, PMK nomor 192 tahun 2018 terkait dengan pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Gitu ya. Nah, ini PMK-nya. Nah, di PMK ini juga dijelaskan nih ya, bagaimana terkait dengan pengenaan pajak tersebut gitu ya. Pertama, yang harus Anda pahami, satu, wajib pajak dikenakan penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh pada suatu tahun pajak, termasuk penghasilan yang diterima diperoleh dari sumber dari luar negeri. Ya, berarti dari dalam 1 tahun pajak jumlah yang diterima, gitu ya, jumlah yang diterima. Kemudian wajib pajak yang dikenakan PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima yang bersumber dari luar negeri, PPh tersebut dapat dikreditkan, ya, dapat dikreditkan. Nah, tidak termasuk PPh luar negeri yang dapat dikreditkan berdasarkan ini adalah PPh luar negeri atas penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud ayat pasal 18. Ya, ayat pasal 18 nanti ya nyambung lagi nih ke undang-undang PPh ayat 18 yang di sini nih. Gitu ya. Nah, nanti silahkan dibaca tata caranya ini gitu ya. Nah, jenis penghasilannya apa aja? Jenis penghasilannya adalah sumber penghasilannya adalah satu pengalihan dari saham, pengalihan berupa bunga gitu ya. Kalau saham berarti kan ada keuntungan penjualan saham atau dividen tadi, atau bisa juga berupa sewa berhubungan harta bergerak, bisa juga sewa bentuknya ya. Kemarin kalau yang sewanya sewa mobil ya, tapi kalau sewa mobil kan ya apa namanya kecil gitu kan, tapi mungkin kalau sewanya sewa pesawat gitu kan, nah itu yang dilakukan oleh perusahaan asing. Nah ini ya bisa juga gitu ya. Kemudian sewa jasa, ya jasa yang diterima oleh di luar negeri, karena beberapa perusahaan Indonesia juga ada juga yang mengerjakan jasa yang diberikan oleh perusahaan dari luar negeri dan lain sebagainya, gitu ya. Itu jenis-jenis penghasilannya. Kemudian nah ini dalam menghitung PKP penghasilan kena pajak, WPDN wajib melakukan penggabungan penghasilan. Ya, ingat, melakukan penggabungan penghasilan dari sumber luar negeri. Jadi di sini ya, wajib melakukan penggabungan. Berarti artinya apa? Artinya pendapatan luar negeri dengan pendapatan dalam ya, itu akan digabung. Rofi. Oh, Oke, Bapak gitu ya. kepencet.
ya. Berarti itu tuh nanti akan digabung antara penghasilan yang bersumber diterima diperoleh di Indonesia. Jadi digabung antara penghasilan dari luar negeri dengan yang diterima di Indonesia dari dalam negeri. Tadi sudah kita bahas sedikit, gitu ya. Jadi harus digabung. Jadi nggak dipisah untuk menghitung PKP-nya, gitu ya. Nah, besarnya penghasilan diterima diperoleh sumber dari luar negeri itu bisa berasal dari cabang, gitu ya, berasal dari cabang atau berasal dari trust tadi, ya, atau perusahaan anak atau mungkin kepemilikan saham tadi, gitu ya, dan penghasilan neto lainnya. Nah, itu yang pertama yang harus dipahami. Kemudian kata kunci lagi adalah, gitu ya, PPDN tidak memperhitungkan, ya. Jadi tidak diperhitungkan. Kalau tadi laba harus memperhitungkan, tidak diperhitungkan kerugian, gitu ya, kerugian. Nah, ini kerugian. Berarti kalau rugi itu tidak diperhitungkan, ya. Termasuk kerugian usaha dari cabang perwakilan luar negeri setelah memperhitungkan kerugian yang diperoleh harta dan lain sebagainya, kerugian yang diterima di luar negeri. Jadi ketika ada rugi itu tidak boleh diperhitungkan, gitu ya. Tidak boleh diperhitungkan. Jadi konsepnya adalah penghasilannya harus digabung, kemudian kalau rugi tidak boleh dikurangkan. Ya. Nah, berikutnya proses penggabungan penghasilan diterima dari luar negeri dengan penghasilan dalam negeri dilakukan pada tahun pajak diterimanya. Nah, ini. Gitu ya. Jadi diterimanya penghasilan pada tahun pajak yang sama. Ya. Diterimanya sama. Itu kemudian oke, itu ini nanti dibaca, kemudian nah ini di berikutnya besarnya PPh yang dapat dikreditkan, ya, besarnya dapat dikreditkan itu adalah ditentukan dengan cara sebagai berikut. Ya, caranya ini ada 3. 1, jumlah pajak yang terutang di luar negeri, gitu kan, berdasarkan berlaku efektif P3B, jumlah PPh di luar negeri, jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, diperoleh sumber penghasilan kena pajak dikalikan dengan penghasilan bla bla bla, gitu ya. Nah, ini. Jadi ada 3 bisa dilakukan dengan cara ketiganya, gitu ya. Nah, ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit. Jadi nanti antara 3 ini mana yang paling sedikit, gitu ya. Mana yang paling sedikit. Nah, itulah nanti yang akan diperhitungkan, gitu ya. Itu yang akan diperhitungkan. Itu yang perlu Anda pahami. Ini kalau suami istri, ya. Kalau bahasnya adalah kemarin kita sudah di PPh 21 kita sudah pernah bahas bagaimana kalau suami istri bekerja, gitu ya, melakukan kewajiban berpajakan bersama-sama, gitu ya. Nah, ya berarti begini, bisa juga mungkin istrinya bekerja di Indonesia, suaminya bekerja di luar negeri, penghasilannya digabung, gitu ya. Oke, itu kemudian ini nanti bisa dibaca, ya. Bisa dibaca dan saya ingin fokus kalau masih bingung di sini ada contoh perhitungannya. Nah, ini contohnya. Jadi di setiap MK itu kalau ada lampiran, ya, jangan lupa dibaca lampirannya. Kenapa? Biasanya lampiran ini isinya bisa contoh, bisa kasus, bisa penjelasan dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau baca aturan jangan sampai sini. Ya, tapi cari tahu apakah ada lampirannya enggak. Biasanya justru penjelasan paling jelas itu di lampiran. Ya. Nah, contoh di sini. Lampiran di sini ada contoh, kemudian juga sudah dibahas juga ada perhitungannya nanti. Gitu ya. Contoh gini. Ya. Contoh. PPDN PT Indologo 1 pada tahun pajak 2018 memperoleh penghasilan neto dari luar Indonesia sebagai berikut. 1. Penghasilan dari cabang di negara V sebesar 800 juta, gitu ya. Dividen dari PT XYZ dari negara W sebesar 200 juta.
atas penyertaan 25% gitu ya, jumlah saham yang disetor. Diperdagangkan di bursa di negara W. Dividen tersebut berasal dari laba tahun 2016 yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahun 2017 gitu ya, dan diterima tahun 2018. Kemudian bunga semester kedua tahun 2017 ya, yang dibayarkan pada bulan Juli 2018. Keuntungan dari penjualan harta berupa saham PT XYZ di negara W sebesar 50 juta diterima Desember 2018. Menerima dividen PT Corporation ya sebesar 75 juta atas penurunan modal langsung 75% dari jumlah saham yang disetor. Saham PKI Corporation dari perdagangan di bursa. Dividen PT PKR Corporation tersebut berasal dari laba 2017 berdasarkan peraturan dan sebagainya ditetapkan diperoleh di tahun pajak 2018 gitu ya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 penghasilan. Ya, ada 5 penghasilan luar negeri. Pertanyaannya adalah mana yang merupakan penghasilan di tahun 2018 gitu ya. Nah, itu. Jadi di sini banyak sekali jenis-jenis penghasilan dari luar negeri nih. Pertanyaan adalah mana yang merupakan penghasilan di tahun 2018 gitu ya. Pertama, nah di sini juga sudah dibahas juga nih ya. Penggabungan penghasilan dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. 1, penghasilan usaha cabang ya. Itu digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun 2018 karena merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan. Nah, ini. Nah, karena ini adalah penghasilan tahun 2018, maka ini adalah penghasilan luar negeri nanti yang akan kita perhitungkan. Ya. Oke. Yang kedua, dividen digabungkan dengan penghasilan dalam negeri pada tahun 2018 merupakan tahun pajak diterimanya penghasilan berupa dividen. Kita lihat yang B. Ya. Yang B ini adalah dividen atas laba tahun 2016. Ya. Nah, ini dividen dari PT XYZ berasal dari laba tahun 2016 ditetapkan dalam RUPS tahun 2017 dan diterima tahun 2018. Berarti kita lihat yang diterimanya ya. Kita lihat yang diterimanya. Karena yang diterimanya adalah diterima pada bulan Februari 18, maka ini termasuk penghasilan 18 gitu ya. Jangan lihat labanya ya, jangan lihat labanya tapi lihat diterimanya gitu ya. Kemudian C, bunga. Bunga digabungkan penghasilan tahun 2018 gitu ya. Bunga, coba kita lihat bunga. Bunganya sih bunga tahun 2017, tapi diterimanya di tahun 2018. Nih, yang diterima di tahun 2018. Penghasilan di tahun 2000untuk
nya berapa? Gitu ya. Di sini luar negeri. Tadi yang A di negara X, PT Indologo 2 memperoleh penghasilan usaha dari cabang di negara X sebesar 1 M. Penghasilan tersebut terdiri atas penghasilan neto komersil sebesar 1,5 dan kerugian penjualan harta berupa saham yang memiliki hubungan efektif ya cabang Indologo 2 sebesar 500 juta gitu ya. Negara Y, Indologo penghasilan berupa bunga 3 miliar, PT Z di negara Z dividen sebesar 250 juta. Di negara Z menderita kerugian dari penjualan harta 250. Penghasilan itu dalam negerinya 4 M. Tidak terdapat cabang. Gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah penghasilan PT Indologo 2 di tahun 2018 gitu ya. Maka dari poin A, B, C dan D ini dianalisis lagi mana yang merupakan penghasilan yang bisa digabung gitu ya. Maka di sini kita bisa lihat penghasilan neto komersil yang A itu adalah sebesar 1,5. Itu bisa digabung gitu kan, karena penghasilan neto komersilnya adalah 1,5 gitu ya. Kemudian kerugiannya dikurangkan ya. Pak tadi kok bilang katanya kerugiannya tidak diperhitungkan gitu kan. Kerugiannya kok tidak diperhitungkan? Iya memang tidak diperhitungkan. Namun gitu ya. Namun ketika kerugiannya itu terdapat hubungan efektif antara cabang atau perwakilan di luar negeri, maka WPDN dapat memperhitungkan. Sehingga ketika ini rugi ya, maka ini bisa diperhitungkan. Kenapa? Karena ada hubungan efektif gitu ya. Yang A dikurangi, yang B yang A digabung, yang B kurangi gitu ya. Masih poin yang A juga nih sama tadi yang 500-nya yang rugi. Gitu ya. Kemudian penghasilan di negara Y, penghasilan bunga masuk gitu ya. Di negara Z dividennya masuk, penghasilan penjualan hartanya juga karena ada hubungan efektif jadi bisa dimasukkan gitu ya. Jadi penghasilan luar negerinya berapa? Penghasilan neto luar negerinya adalah 4,5. Penghasilan dalam negerinya 4M. Nih, penghasilan dalam negerinya adalah 4M. Gitu ya, sehingga ya, total penghasilan secara keseluruhan itu adalah sebesar 8,5 M. Jadi 8,5 M inilah nanti yang disebut dengan penghasilan kena pajak sebesar 8,5 M. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Ya. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini perhitungan penghasilan luar negeri. Jadi penghasilan secara keseluruhan ya, baik yang diterima di Indonesia maupun di luar Indonesia. Gitu ya. Nah, ini baru menghitung penghasilannya. Ya. Oke, berikut. Tadi contoh penghitungan besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan. Gitu ya. Penghitungan PPh luar negeri yang dapat dikreditkan melalui mekanisme sebagai berikut. Gitu ya. Nah, ini baru kita hitung lagi sama kayak tadi ya. PT Indologo memperoleh penghasilan luar negeri sebesar 1M, PPh-nya adalah 300 juta. Di negara Y, penghasilan bunga sebesar 3M dikenakan PPh luar negeri 450 juta. Tidak terdapat pengurangan penghasilan bruto atas penghasilan bunga tersebut. Di negara Z, rugi penjualan harta sebesar 250 juta. Gitu ya. Penghasilan neto negeri dalam negeri adalah 4M. Tidak ada P3B antara negara X, Y, dan Z. Sehingga dihitung sesuai dengan tarif yang berlaku di negara tersebut. Oke. Nah, kita hitung ya. Jumlah penghasilan di negara X itu 1M ya. Labanya sebesar 1M. Ini 1M labanya. Di negara Z, Y 3M, ini juga 3M ya. Sama di negara Z 0. Ya, kenapa 0? Karena Z di negara Z itu mengalami
kerugian sebesar 250 juta. Tidak diperhitungkan. Ya. Kok tidak diperhitungkan? Iya, ternyata di sini berarti di sini tidak terdapat hubungan efektif. Ya. Kalau di kasus yang sebelumnya itu dikurangi karena ada hubungan efektif. Ya. Sedangkan kalau di sini ya itu tidak ada hubungan efektif sehingga dia akan dihilangkan atau tidak diperhitungkan. Sehingga jumlah penghasilan neto luar negerinya adalah 4M, kemudian jumlah penghasilan neto dalam negerinya juga 4M. Berarti total penghasilan neto fiskal adalah 8M. Gitu ya. Nah, ini jumlah penghasilan neto fiskal. Jadi untuk PPh 24 mekanismenya adalah harus menggabungkan seluruh penghasilan. Gitu ya. Beda dengan PPh 23 ya, 23, 22 ya. Ya penghasilannya berapa ya itulah dipotong pajak. Tapi kalau ini adalah mekanismenya harus digabungkan seluruh penghasilan. Gitu ya. Oke, lanjut. Sehingga ya dihitung penghasilan kena pajak ada 8M sehingga dihitung menggunakan PPh terutang tarif 17 pasal tarif pasal 17 tarifnya adalah sebesar 25%. Ya, karena ini kan tahun 2008. Ya. Ini tahun 2008 berarti maaf ini 2018 ya. Ini 2018 tarifnya masih yang ini. Nah, ini tarifnya masih yang 25%. Ya, 25%. Makanya tadi nilainya berapa? Nilainya 2 juta ya. Ini dibagi 20 dikali 25% sama dengan 2M. Salah. Ya, sama dengan 2M. Nah, sudah nih selesai nih perhitungan berarti yang terutang adalah sebesar 2M. Nah, kemudian PPh luar negeri dapat dikreditkan untuk jenis penghasilan di tiap negara gitu ya. Jadi untuk mekanismenya adalah di setiap negara gitu ya. Nanti kita hitung, coba perhatikan ya. Satu, untuk negara X, berapa PPh luar negeri atas penghasilan usaha di negara X itu sebesar 300 juta. Nah, 300 juta ini kan ini. Tadi disampaikan bahwa di negara X ya, di negara X PT memperoleh penghasilan usaha sebesar 1M, dikenakan PPh luar negeri sebesar 300 juta. Berarti kan penghasilan di negara X itu sudah dikenakan PPh sebesar 300 juta gitu ya. Maka ya kita perhitungkan 300 juta. Gitu ya. Itu perhitungan nomor 1. Kemudian nomor 2 menggunakan jumlah tertentu. Jumlah tertentu apa? Ya ini. Jumlah penghasilan di negara Y berapa? Di negara X itu berapa? Gitu ya. Penghasilan di negara X itu adalah sebesar 1M. Nih, 1M. Ya, makanya di sini 1M. 1M dibagi dengan total penghasilan. 8M ini adalah total. Ini 8M. Sorry. Nah, ini 8M ini totalnya. Totalnya adalah 8M. Jadi 1/8 dikali tarifnya. Dikali PPh terutang 2M. 2M. Sama dengan 250 juta. Berarti ada dua angka nih. Ada angka 300 gitu ya. Ada angka 300 dan ada angka yang 250. Dua-duanya ini mana yang dipakai gitu ya. Yang dipakai adalah karena jumlah tertentunya adalah sebesar 250 juta, lebih kecil dibandingkan dengan PPh luar negeri dari usaha di negara X. Maka jumlah PPh luar negeri atas penghasilan usaha di negara X yang dapat dikreditkan adalah sebesar 250 juta. Jadi antara hasil perhitungan 1 dengan perhitungan 2, mana yang lebih rendah? Gitu ya. Mana yang lebih rendah? Yang lebih rendah 250. Ya berarti yang diakui, yang dikreditkan adalah 250. Gitu ya. Itu untuk satu di negara X. Ya. Untuk di negara Y juga sama. PPh-nya di negara Y berapa? 450.
Ini 450. Ya, di negara Y dikenakan PPh luar negeri sebesar 450 juta. Ya. Penghasilannya berapa? 3M. Gitu kan? Sama seperti tadi. Ya. Nah, ini 3M dibagi dengan 8 dikali 2 sama dengan 750. Berarti ada 2 juga nih. Ya, satu yang 300, satu lagi yang 750. Gitu ya. Mana yang dipakai? Yang paling kecil. Yang kecil berapa? 450. Berarti yang bisa dikreditkan adalah 450. Gitu ya. Sehingga untuk dua negara, ya, di negara X dan di negara Y, Pak, negara satu lagi nggak dihitung nih. Negara yang Z. Negara Z kan rugi. Ya, negara Z kan rugi. Jadi sehingga tidak diperhitungkan negara Z. Nah, ini. Ya, jadi negara Z nggak dihitung. Kenapa? Karena rugi. Ya, sehingga gitu ya. Sehingga PPh yang bisa dikreditkan untuk di dua negara adalah ini sebesarnya. Ya. Nah, ini besarnya 700. 700 itu adalah 250 di negara X dan 450 di negara Y. Kerugian dari negara Z tidak digabungkan dalam menghitung pajak. Gitu ya. Ini perhitungan PPh 24. Gitu ya. Jadi balik lagi ya. Balik lagi kemana? Balik lagi ke hasil perhitungan tadi. Ya. Nah, hasil perhitungan ini ya. Balik lagi ke sini. Pertanyaan adalah berapa yang diakui yang dapat dikreditkan? Gitu ya. Berapa yang dapat dikreditkan? Nah, bisa saja misal saya anggap yang dikreditkan adalah kredit pajak adalah jangan-jangan cuma 200. Ya, kenapa 200 ya? Ternyata dari hasil perhitungan. Gitu ya. Jadi kredit pajaknya bukan 300 tapi 200. 200 dapat dari mana? Ya dapat dari perhitungan tadi. Gitu ya. Karena ini kan informasinya nggak jelas ya. Jadi informasinya nggak jelas. Jadi di sini saya anggap hasil perhitungan nggak usah ditanya Pak itu 200 dari mana? 200 itu dari hasil perhitungan deh. Ya. Bagaimana perhitungannya atau perhitungannya seperti apa ya tadi contohnya. Ya, kira-kira ini hasilnya 200. Kalau ini 200 ya berarti ini yang diakui 200. Ya. Apa yang diakui 300 berarti bisa jadi hasil perhitungannya lebih besar. Gitu ya. Nah, jadi ini ya, jangan nanti oh berarti pemotong pajaknya adalah PTA. Ada subjek, ada pemotongnya. Oh, bukan. 24 nggak bahas itu. Gitu kan. 24 pemotongan pajak itu bahasnya kan yang ada di Indonesia saja. Gitu kan. 300 ini kan masuknya bukan ke Indonesia, 300 ini masuknya di sini. Ya, di luar negeri, di Jepang. Dipotongnya di Jepang. Ya. Ke Indonesia-nya $700. Ya, berdasar hasil perhitungan tadi 24 yang bisa dikreditkan 200. Gitu ya. Jadi ya nggak ada bukti potong, ya tidak ada tidak ada pemotong, ya sudah begini hanya perhitungan saja, ya PPh 24 itu hanya menghitung seperti ini saja yang dikreditkan berapa 200 ya sudah, ya terus gimana Pak efeknya, dampaknya, ya nggak ada, ya dampaknya itu nanti pada saat ini dampaknya nggak ada, dampaknya apa? Dampaknya nanti di akhir periode, ya pada saat menghitung PPh badan baru ada dampaknya, ya. Tapi untuk saat ini ya sudah disimpan saja sampai sini. Pak, laporan nggak terkait dengan PPh 24-nya? Ya nanti di akhir tahun, gitu ya, di akhir tahun. Nah, itu terkait dengan penghitungan PPh pasal 24, ya. Dan saya kembali lagi ke
tadi, ke PMK tadi. Gitu. Jadi saran saya sih nanti Anda cari PMK-nya, kemudian Anda pelajari, Anda download dan dipelajari. Gitu ya. Karena ini PMK ini jelas, sangat jelas. Ya menurut saya sih sudah sangat jelas kalau Anda baca di sini nih. Gitu ya. Oke, nanti kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Gitu ya. Nanti silahkan dipelajari bagaimana dengan P3B. P3B itu adalah persetujuan penghindaran pajak berganda. Gitu ya. Ini ada lagi perjanjian bilateral nih, antara Indonesia dengan negara Y atau antara Indonesia dengan negara Z misal. Gitu ya. Nah ini juga ada ya beberapa macam jenis perhitungan, jenis kasus jika Anda mau pelajari ya terkait dengan PPh pasal 24 gitu ya. Jadi intinya sama gitu ya, ketika Anda sudah paham yang perhitungan yang pertama tadi ya, maka ke perhitungan selanjutnya akan lebih mudah gitu ya. Akan lebih mudah untuk memahami terkait dengan perhitungan PPh pasal 24. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Jelas ya? Oke, jadi saya tidak memberikan catatan gitu ya. Mungkin kalau mau digambar ya tadi, slide tadi, kalau mau dipelajari lebih lanjut ya mungkin bisa lihat di PMK-nya tadi ya. Nah, PMK-nya itu PMK-nya ini mungkin kalau mau di-download, nah ini ya, PMK-nya PMK 192 ya, silahkan kalau mau di-download. Oke, sudah. Kemudian sepertinya jaringannya nggak bagus di sini, jadi saya stop share ya. Saya absen. Ini untuk kelas